Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam horas Pak. Mari kita belajar Alkitab lagi. Tema kita kali ini, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, bahan dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa ya dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan ke grup-grup yang saudara ikuti di keluarga atau juga di grup teman-teman yang lain yang seiman khususnya. Biarlah saudara juga ikut mewartakan Injil. Baik saudara-saudariku, jangan kemana-mana, ayo kita lanjutkan terus belajar kita ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ya, ini berarti peristiwanya di sekitar Minggu Palem ya, atau sesudah Minggu Palem persis. Ya, kira-kira di hari-hari itu. Pergi ke tempat Lazarus yang dibangkitkan. Nah, perlu kita ingat ya, Yesus pernah membangkitkan seorang bernama Lazarus ya. Dia mempunyai 2 orang saudara, yaitu Maria dan Marta ya. Mereka percaya dengan kehadiran Yesus, Lazarus tidak akan mati. Tetapi waktu itu bahkan sudah mati dan 4 hari terbaring di dalam kubur pun tetap dibangkitkan oleh Yesus. Nah, di situ ada pesta perjamuan untuk dia. Jadi ini memang perjamuannya dimaksudkan untuk Yesus ya. Yesus sepertinya mampir di situ memberi kabar, mungkin memberi kabar terlebih dahulu ya, karena bisa diadakan perjamuan ini tentu harus dengan persiapan ya. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan ya tentu saja Lazarus yang menghebohkan itu. Dia sudah mati, bahkan disebut sudah membusuk, kok bisa bangkit lagi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Wah, ini luar biasa ya, yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Ini suatu tindakan aneh ya, tetapi tentu ada maksudnya ya. Nanti akan kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Wah, ini harga minyaknya ini pun mahal. Nah, ini sekarang Yudas Iskariot tampil lagi ya, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Wah, disebut akan segera menyerahkan dia. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Loh, kita lihat, kalau kita hanya membaca di sini apa yang keluar dari mulut Yudas, ini sesuatu yang baik atau enggak? Ya, baik ya kan? Dia mempunyai perhatian kepada orang miskin. Dia mempunyai empati terhadap saudara-saudaranya yang berkekurangan. Ya, tapi nanti dulu, itu kan yang keluar dari mulutnya, dalamnya hati siapa tahu. Nah, ini dikatakan bukan ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Aneh ini. Ya, kita lihat ya saudara-saudari, seorang pencuri pun seringkali menggunakan
usul-usul yang manis-manis. Tetapi pencuri. Mencuri uang, mencuri apa lagi? Nggak tahulah. Ia sering mengambil uang yang disebut di dalam Injil hanya itu. Kita bisa merenungkan ya kan, di dalam kehidupan kita ya banyak ya kan kejadian seperti ini. Wah, kalau usul luar biasa manis, tetapi motivasi hatinya itu, dalamnya hati siapa tahu. Seperti seorang Yudas Iskariot, ya, tidak jelas maksudnya. Kerasukan iblis itu namanya, seperti Yudas itu. Kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ini sebenarnya sangat mengagetkan ketika Yesus berbicara hari penguburannya, dan ini dikatakan kepada Yudas yang seolah-olah mempunyai peduli, yang memperhatikan nasib orang miskin. Tetapi Yesus tahu hati yang terdalam dari Yudas Iskariot ini, yang mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi Yesus mengingatkan mereka, kalau masalah orang miskin tidak harus sekarang, besok pun ada, besoknya ada, selalu ada pada kamu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sekarang ini adalah saatnya Yesus, waktunya untuk Yesus. Sejumlah orang Yahudi lalu mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus. Ini juga motivasi yang aneh lagi ya kan, datang ke situ bukan untuk menemui Yesus, bukan ingin ketemu dengan Yesus ya, tetapi ingin melihat, Lazarus itu kan orang sudah mati, kok bisa bangkit, itu terus sekarang seperti apa wujudnya. Nah, ini kan motivasi orang penasaran ini, bukan orang motivasi ingin mencari Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya seringkali kita juga mencari Yesus, tetapi apa sih sebenarnya yang kita cari? Apakah kita murni mau ikut Yesus? Ataukah kita mempunyai motivasi sampingan? Ya kan? Nah, ini yang harus kita renungkan ya. Kita harus murni ikut Yesus ya, bukan dengan motivasi-motivasi sampingan yang lain. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ini juga menjadi aneh lagi. Tadi penasaran ingin ketemu atau melihat Lazarus ya, ada banyak orang yang ingin melihat Lazarus. Sekarang gantian ini imam kepala tidak rela kalau orang-orang berdatangan menemui Lazarus. Kenapa? Atau melihat Lazarus? Karena setelah melihat Lazarus lalu mereka percaya kepada Yesus. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka. Ini soal persaingan pengikut kalau seperti ini. Mereka tidak rela orang-orang ikut Yesus. Lalu cara yang digunakan sudah ini membabi buta. Yesus juga sudah berkali-kali ingin mereka bunuh, nggak berhasil. Sekarang membunuh Lazarus juga yang jadi penyebab percaya kepada Yesus. Padahal penyebab percaya kepada Yesus itu bukan soal Lazarus bangkit itu, tetapi siapa sih harusnya yang membangkitkan? Kan Lazarus bukan bangkit sendiri. Nah, kok sekarang mau dibunuh? Ini orang kalau sudah membabi buta seperti ini ngawur saja ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hati-hati ya, kita di dalam kehidupan ini bisa juga loh bertindak
tidak rasional. Ya, karena apa? Nah, coba kita lihat ya dalam kehidupan bersama, banyak kan terjadi di kehidupan masyarakat kita, orang-orang masih anak muda melakukan pembacoan membabi buta, ke sana kemari naik sepeda motor membawa celurit, lalu tiba-tiba untuk membacok orang. Ada yang membawa senjata hanya sekedar iseng menembak mobil orang, macam-macam ya. Kita mohon kepada Yesus dikuatkan agar setia ikut Yesus dalam kelemah lembutan, ikut Yesus yang nantinya akan membawa keselamatan bagi kita. Namun sekarang saatnya kita untuk mewartakan Yesus yang sudah bangkit agar orang percaya dan juga diselamatkan seperti ini. Baiklah saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup dan juga dalam keluarga saudara. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.